Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa manajemen perkebunan. Kali ini kita akan praktek manajemen sistem produktivitas acara Kopduklas. Untuk yang pertama, 1A, kita akan bersama-sama praktek untuk uji asumsi klasik. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah mempersiapkan data perusahaan, yaitu data hasil produksi. Nah, setelah mendapatkan data, kemudian dilihat data tersebut untuk desimalnya dipisahkan dengan titik kah atau koma. Kalau misal yang di data itu dipisahkan dengan koma seperti ini, maka teman-teman harus merubahnya terlebih dahulu menjadi titik. Diubah terlebih dahulu menjadi titik. Caranya adalah klik file, kemudian pilih option. Setelah option pilih advance. Di advance ada use system separators. Kalau tadinya di sini dicek, dicentang, maka centangnya atau ceknya itu harus dihilangkan. Sehingga kotaknya kosong seperti ini. Kemudian decimal separatornya diganti dari koma menjadi titik. Dan thousand separatornya diubah dari titik menjadi koma. Oke, nah sehingga yang muncul di sini datanya untuk desimal dipisahkan dengan titik. Pakainya titik semua ya. Nah, kalau sudah berubah menjadi titik semua, kemudian yang kita lakukan adalah melogaritma naturalkan. Mengapa kita harus merubahnya untuk menjadi logaritma natural? Karena ini datanya kan tidak homogen, beda-beda. Ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan ribu, ini dalam bentuk miliar. Sehingga ini datanya beda-beda jumlah angkanya, sehingga kita ubah menjadi logaritma natural untuk lebih homogen atau mendekati homogen. Caranya adalah sama dengan learn, ln, kurung buka, nomor selnya, kurung tutup, enter. Kemudian supaya tidak perlu satu persatu merubahnya, maka kita bisa otomatis merubah untuk satu tabel. Caranya adalah pertama kali drag ke kanan. Ini ada bentuk salib di ujung kanan ini. Kalau sudah ada, tinggal teman-teman tekan, kemudian geser ke kanan sejumlah jumlah selnya sebelah kanan ada berapa. Misalnya di sini ada 4, berarti kita geser ke sebelah kanan sebanyak 4 kotak atau 4 sel. Kemudian turunkan ke bawah sebanyak lepas dulu deh. Nih, dilepas dulu. Kemudian setelah dilepas baru ditarik lagi ke bawah sejumlah barisnya. Karena barisnya ada 12, maka tarik sampai 12, kemudian lepas. Sudah satu tabel terubah semua. Lakukan hal yang serupa untuk tahun 2016. Kita drag ke kanan, lepas, kemudian drag ke bawah. Lepaskan. Nah, supaya lebih rapi, kita copy paste keterangan tabelnya. Ini untuk tahun 2016 juga. Ini untuk memudahkan kita sebenarnya. Kalau datanya rapi, lebih mudah untuk dianalisis. Ini supaya lebar kolomnya itu sesuai dengan jumlah angkanya. Nah, kemudian tinggal
Nah, kalau teman-teman sudah mentransformasi semua data ke dalam bentuk logaritma natural, maka data-data ini dipindahkan ke SPSS. Nah, kita buka SPSS ya. Kita buka SPSS. Nah, kalau muncul seperti ini, kita close jendelanya, kita tutup. Nah, di bagian bawah, kiri bawah ada data view dan variable view. Di data view, nanti kita copy pastekan semua data di situ dan di variable view untuk menamakan kolom-kolom atau tabel SPSS-nya. Nah, kita memberi nama dulu. Teman-teman di sini teman-teman bisa lihat kolom satunya itu kan CPO, kolom 2 tenaga kerja, kolom 3 tandan buah segar, dan kolom 4 modal. Maka di bagian nama variabelnya ini juga dituliskan sesuai dengan nama kolom yang ada di data Excel. Yang pertama CPO, yang kedua tenaga kerja. Yang perlu diingat, penulisan nama kolom tidak boleh pakai spasi, tapi pakai underscore atau disambung. Karena akan error ya kalau di SPSS itu. Lalu tandan buah segar. Yang keempat, modal. Nah, type-nya numerik, ingat-ingat. Selanjutnya sudah sesuai dengan defaultnya, desimalnya bisa 2 atau 3. Kemudian di data view, diklik jendela data view. Data yang dari Excel ini, yang tadi ini, di copy pastekan ke SPSS. Copy paste ya. Nah, sudah di copy paste. Kemudian sudah semuanya, kita akan melihat uji asumsi klasiknya. Klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian linear, diklik. Nah, dependent ini adalah Y-nya. Y-nya adalah outputnya. Outputnya CPO kan. Kita pindahkan dengan tanda panah ini, diklik. Nah, untuk yang independent adalah input-inputnya yang mempengaruhi hasil. Faktor yang mempengaruhi hasil apa saja dimasukkan ke independent. Bisa pindahkan satu-satu atau keseluruhannya, langsung dipindahkan, jadi di drag semuanya kemudian dipindahkan. Kemudian pilih di pilihan statistik, diklik. Nah, estimate sama model fit-nya centangnya dihilangkan dulu. Kemudian dari Watson-nya diklik. Itu untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi. Kemudian di bagian collinearity diagnostiknya diklik untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas. Pilih klik continue. Kemudian di menu plot diklik. Nah, Z-Red yang atas ini dipindahkan ke X. Z-Sheet yang bawah ini dipindahkan ke Y. Ini untuk mengetahui ada tidaknya heterogeneisitas. Kemudian untuk pengujian normalitasnya menggunakan normal probability plot. Klik, lalu continue. Udah selesai semua, langsung oke. Nanti akan
Muncul output seperti ini. Nah, kita bisa langsung menganalisis hasilnya ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Nah, kita bisa lihat di tabel yang ada tulisannya Darwin-Watson. Ini bagaimana membacanya? Kalau nilai DW itu kurang dari 2, tetapi lebih dari -2, maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Data kita 1,34 itu kurang dari 2 dan juga lebih dari -2. Berarti data kita itu tidak terjadi autokorelasi. Maksudnya bagaimana sih autokorelasi itu? Autokorelasi adalah ketika data praktek atau data penelitian itu faktor-faktor di luar yang diteliti, ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasilnya, itu saling mempengaruhi dari saat praktek atau penelitian dengan sebelum praktek atau penelitian. Contohnya saja ini, hasilnya kita itu adalah faktor independennya modal, tangan dan buah segar, dan tenaga kerja. Tapi bisa jadi di luar penelitian kita ada faktor lain yang mempengaruhi hasil CPO. Misalnya saja ya, harga bahan, kemudian energi, biaya listrik. Nah, ternyata ada pengaruh energi, biaya listrik, harga bahan terhadap hasil CPO saat terjadi penelitian dan sebelum terjadi penelitian. Itu dikatakan itu dikatakan terjadi autokorelasi. Tetapi dikatakan tidak terjadi autokorelasi atau datanya bagus adalah ketika hanya faktor independen itu saja, modal, tanah, buah segar, dan tenaga kerja yang mempengaruhi hasil CPO. Tidak ada faktor lain di luar penelitian atau praktek. Lalu yang kedua kita melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat tabel yang tulisannya tolerance dan FIF. Dikatakan kalau data itu tidak terjadi multikolinearitas adalah ketika toleransinya itu lebih dari 0,1 dan nilai FIF-nya kurang dari 10. Kita bisa lihat ya, toleransinya itu lebih dari 0,1, 0,9 dua-duanya, dan FIF-nya dua-duanya itu kurang dari 10, sehingga data kita bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Maksudnya gimana sih multikolinearitas itu? Yaitu antar faktor independen saling mempengaruhi. Padahal data yang baik adalah faktor independen, namanya saja independen, berdiri sendiri, ya tidak boleh saling mempengaruhi. Jadi kalau dalam praktek kita, tanam buah segar, modal dan tenaga kerja tidak saling mempengaruhi. Karena faktor-faktor ini independen, masing-masing hanya mempengaruhi hasil CPO. Independen mempengaruhi faktor dependen, bukan saling mempengaruhi untuk faktor independennya. Jadi data yang baik, faktor independennya tidak saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya kita lihat diagram yang seperti ini. Diagramnya seperti ini ya. Kalau titik-titiknya itu
mengikuti atau mendekati garis diagonal, maka disebut datanya terdistribusi normal. Nah, ini sangat subjektif ya. Teman-teman bisa bilang, ini nggak terdistribusi normal karena tidak mendekati. Ya, itu hak kalian, itu sah-sah aja. Tapi ada juga yang bilang, karena ini dekat dengan garis diagonal, maka dikatakan ini datanya terdistribusi normal. Ya, boleh juga. Jadi, ini sangat objektif. Nah, data terdistribusi normal itu maksudnya apa? Jadi, data itu tidak terkumpul hanya dalam satu kelompok. Contohnya saja, sini kita bisa melihat secara tidak langsung, ya teman-teman. Beragam. Angkanya tidak hanya satu jenis. Angkanya macam-macam. Ada 8,56, 8,3, 8,4, 8,2, 8,6. Jadi ada di berbagai titik, ada di berbagai jenis kelompok. Nah, ini secara kasat mata itu dikatakan terdistribusi normal karena beragam, tidak hanya pada satu kelompok tertentu nilainya. Kalau data itu misalnya hasilnya 10,5 dan semua angkanya di sini 10,5 hasilnya, tidak ada data lain, atau mayoritas di kelompok ini meskipun ada angka 6,2, 7,1 misalnya, tapi mayoritas di sini ngumpul di sini semua data itu, berarti itu dikatakan tidak terdistribusi normal. Tetapi yang dikatakan terdistribusi normal itu datanya beragam, ada di berbagai kelompok. Kalau seperti ini bisa saja dikatakan datanya terdistribusi normal. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat ada tidaknya heterogeneisitas dengan diagram juga. Diagram yang terakhir adalah diagram yang seperti ini. Nah, kalau polanya itu seperti ini, titik-titiknya menyebar, tidak ada pola tertentu, tidak menggerombol atau membentuk bentuk tertentu, format-format tertentu, dikatakan datanya itu tidak terjadi heterogeneisitas. Maka ini bisa dikatakan data tidak terjadi heterogeneisitas. Nah, bisa dikatakan tidak terjadi heterogeneisitas. Maksudnya gimana sih? Kalau tidak terjadi heterogeneisitas, bisa juga disebut dengan nama lainnya homogeneisitas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat pada tabel ini ya. Ada data kita tadi. Antara satu data dengan data lainnya, selisihnya tidak banyak. Selisihnya hampir sama. Itu dikatakan homogeneisitas. Nah, lantas yang heterogeneisitas seperti apa? Kalau hetero itu selisih data antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, jauh-jauhan. Contohnya misalnya ini ada data 9, ada data 23, ada data 1, ada data nilainya 5. Nah, ini ke sini selisihnya berapa? Selisihnya 14. Ini ke sini selisihnya berapa? 22. Ini ke sini selisihnya berapa? 4. Selisihnya beda jauh, beda-beda. Karena selisihnya beda jauh, tetapi data yang baik itu kalau selisihnya tidak begitu jauh antar satu data dengan data lainnya. Nah, seperti ini nih. Selisihnya kan tidak terlalu jauh antar satu data dengan data lainnya. Karena
selisihnya tidak terlalu jauh, maka secara kasat mata pun bisa dikatakan data tersebut tidak terjadi heterogeneisitas. Maka diuji dulu secara statistik betul atau tidak, dan ternyata ketika diuji statistik dengan SPSS betul, data tidak terjadi heterogeneisitas. Seperti itu teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman semuanya bisa mengerti dan bisa melakukan hal serupa, pengujian serupa untuk data tahun 2016. Tadi kan 2015, silakan dicoba juga untuk tahun 2016 seperti apa. Sekian teman-teman semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.